Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana kali ini kita masih diberikan kesehatan baik jasmani dan rohani. Kali ini saya selaku pemateri, di mana kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai kepemimpinan dalam Islam, di mana ini diampu oleh dosen pengampu Bapak Farid Ardiansyah, SEMM. Langsung saja untuk pembahasannya, yaitu yang pertama mengenai kaidah Islam dan kaidah umum kepemimpinan dalam Islam. Yang kedua yaitu kepemimpinan para nabi. Dan yang terakhir yaitu sifat dan prinsip kepemimpinan dalam kaidah Islam dan kaidah umum. Next. Yang pertama yaitu mengenai kaidah Islam dan kaidah umum kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Kata pemimpin dalam bahasa Indonesia yaitu pemimpin. Sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, pergerak, ketua, kepala penuntun, raja, dan sebagainya. Sedangkan dalam istilah itu sendiri, memimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya mempengaruhi orang lain dan berbagai cara. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan dalam Islam, yaitu dalam Islam kepemimpinan ini identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama artinya yang terkandung dalam perkataan amir atau pengusaha. Oleh karena itu, kedua istilah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemimpin formal. Selain kata khalifah, disebut juga ulil amri yang tertinggi dalam masyarakat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in fatazatum fi syai'in fara'u ilallahi war rasuli in kuntum mu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu farihin. Yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulullah sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam Islam itu sendiri, sejarah mengalami pasang surut pada sistem kepemimpinan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman pemimpinnya terhadap masa depan mengenai bagaimana mengatur strategi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh umat dalam segala posisi kehidupan untuk menentukan langkah sejarah. Untuk itu, kepemimpinan sangatlah mempengaruhi bagi kesejahteraan umat, apakah akan suatu kejayaan atau bahkan suatu kemunduran. Mungkin itu saja dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Baik, materi selanjutnya yaitu kepemimpinan para nabi.
Yang pertama, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kepemimpinan Rasulullah selaku seorang pemimpin dimulai dari bawah sampai atas dan segala penjuru dari berbagai budaya menjadi satu masyarakat atau ummatan wahidah yang beriman dan bertakwa. Kepemimpinan Rasulullah yang berhasil menanamkan keimanan, ketakwaan, kesetiaan, dan semangat juang untuk membela kebenaran dan mempertahankan hak selain memperoleh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu kepemimpinan Rasulullah SAW dalam bidang politik. Pelaksanaan siasah Islam atau politik Islam adalah kebijakan yang dibuat Rasulullah SAW berkenaan dengan persaudaraan internal kaum muslimin, yaitu antara sahabat Muhajirin dan Ansor. Kebijakan itu merupakan perwujudan dalil kulli, yaitu al-ukhuwah wal islamiyah, serta perjanjian eksternal antara muslim dan non-muslim. Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara. Setelah tiba dan diterima penduduk Yasrib atau Madinah, Nabi resmi menjadi pemimpin penduduk kota itu. Dalam praktiknya, Nabi Muhammad SAW menjalankan perintah yang tidak terpusat di tangan beliau untuk mengambil satu keputusan politik. Misalnya, dalam beberapa kasus, Nabi melakukan konsultasi dengan pemuka-pemuka masyarakat. Ada 4 cara yang ditempuh Nabi dalam mengambil keputusan. Yang pertama, mengadakan musyawarah dengan sahabat senior. Yang kedua, minta pertimbangan kalangan profesional. Yang ketiga, melemparkan masalah-masalah tertentu yang biasanya berdampak luas bagi masyarakat ke dalam forum yang lebih luas. Dan yang keempat, mengambil keputusan sendiri. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agama. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agama yakni mencangkup seluruh sendi dakwah. Ia terus menyampaikan dakwah dan menyadarkan orang lain. Ia dapat membina, mengatur, dan mengarahkan seluruh pengikutnya tanpa terkecuali. Dalam sejarah dakwah beliau dapat secara umum dibagi menjadi 2 periode sebagai berikut, yaitu yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua dakwah secara terang-terangan. Materi selanjutnya mengenai sifat kepemimpinan dalam Islam. Dalam kepemimpinan Rasulullah SAW, beliau dikenal dengan berbagai perilaku seperti memberi contoh atau sebagai suri tauladan perbuatannya yang baik, sederhana, pandai, bijaksana, adil, menekankan pada etos kerja, memperhatikan nasib bawahannya atau fakir miskin. Beliau juga memelihara sifat amanah dan menyampaikan sesuatu atau kata-kata yang benar yang tidak menyakitkan orang lain. Beliau juga sangat cerdas, bertanggung jawab, demokratis, bijaksana, istiqomah, dan mempunyai kepribadian yang luhur, sehingga kepemimpinan beliau terkenal dengan memperoleh gelar Al-Amin atau dapat dipercaya. Dalam perkembangannya, dalam kenyataan yang ada berdasarkan pengamatan penulis, bahwa sifat-sifat kepemimpinan itu tidak seluruhnya dilahirkan dari sifat pribadi pemimpin secara keseluruhan, tetapi juga dapat dicapai melalui suatu pendidikan dan pengalaman. Dengan demikian, perhatian terhadap kepemimpinan dialihkan pada sifat-sifat umum yang dicapai oleh seorang pemimpin. Sifat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Islam, yakni sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin. Rasulullah SAW dikaruniai 4 sifat utama, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sidik yang berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai prinsip dalam kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama, prinsip yang digunakan yakni prinsip tauhid. Tauhid ini merupakan dasar utama pemimpin Islam dalam menjalankan kepemimpinan Islam. Menurut Karim, menerjemahkan nilai tauhid ini adalah pemilik primer langit, bumi, dan seisinya adalah Allah. Sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi, manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Untuk prinsip yang kedua adalah prinsip musyawarah atau syura.
Prinsip ini mengutamakan musyawarah sebagai prinsip yang harus diutamakan dalam kepemimpinan Islam. Yang ketiga, prinsip kebebasan berpikir atau al-hurriyah. Pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu memberikan ruang dan mengundang anggota kelompok untuk mampu mengemukakan kritiknya secara konstruktif. Yang keempat, ada prinsip adil atau al-adalah. Prinsip ini sepatutnya mampu memperlakukan semua orang secara adil, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Dalam konteks organisasi, keadilan seorang pemimpin menjadi faktor yang menentukan kinerja dan motivasi seorang bawahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.